Shalom, selamat pagi. Kita akan mulai aktivitas kita di hari ini, dan biarlah firman Tuhan menerangi dan juga menyegarkan jiwa kita. Dan kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih sampai hari ini Tuhan masih pelihara hidup kami, dan Tuhan selalu sertai kami. Dan biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah hari ini kami mulai dengan merenungkan firman Tuhan, dan biar firman-Mu menjadi kekuatan bagi tubuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya kasih Tuhan, firman Tuhan yang ditetapkan bagi hari ini Sabtu 13 Mei 2023. 1 Korintus pasal 1 ayat 27. Tapi mari kita membaca mulai dari 27 sampai dengan ayat yang 29. Demikian tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti, supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Demikian jauh 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Saudara yang kasih Tuhan, hikmat dunia itu memang sering sekali membuat rendah orang yang kelihatannya lemah. Dan selalu menjadi ukuran apakah seseorang itu berarti bisa memberi kontribusi bagi dunia ini atau tidak. Dan cenderung orang yang bisa berkuasa, menguasai, yang memberi kekuasaan, itu membuat orang dianggap sebagai berarti. Sehingga dominasi atau keuntungan juga, itulah yang dikejar oleh dunia. Nah, orang baik sering diidentikan dengan orang yang bodoh. Ada perkataan bercandaan mungkin mengatakan, ya dekat beda-beda tipis itu antara baik dan bodoh, kan gitu. Dan juga ada orang mengatakan orang yang jujur itu seperti diidentikan dengan orang yang lemah. Bahkan dianggap sebagai orang aneh. Bahkan orang yang mengasihi, pengasih. Dan ini sasaran empuk untuk ditipu. Soalnya kasih Tuhan, dunia memang demikian. Tapi berbeda dengan hikmat Allah atau kepintaran Allah. Dan sesungguhnya kabar gembiranya, yang paling berhikmat bagi dunia, dianggap Tuhan itu adalah yang paling bodoh. Terbalik berarti. Cara pandang Allah dengan cara pandang dunia berbeda. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita hidup dalam dunia. Tapi sebagai orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang mengagungkan keselamatan dan kehidupan yang baru karena Kristus Yesus, kita jangan pernah lupa. Ukuran cara pikir kita, cara pandang kita, jangan pernah mau jatuh ke dalam pikiran dunia, tapi pergunakan hikmat Allah. Tapi akan menjadi bertentangan dengan dunia ini, pendeta. Oke, mungkin kita dianggap seperti orang aneh. Tapi jangan pernah lupa, saudara yang kasih Tuhan. Bukankah Daud yang masih remaja, dia bukan raja. Dia bahkan hanya seorang gembala. Tapi itu yang dipakai Tuhan untuk menaklukkan yang paling ditakutkan oleh Raja Saul dan pasukan-pasukannya, yaitu Goliat. Daud yang kecil dipakai mengalahkan Goliat. Artinya, raksasa yang kita anggap besar dan menakutkan itu ternyata cuma cara pandang. Sama seperti kalau kita dekat melihat sesuatu, kita akan melihat ini lebih besar daripada gunung sana, karena ini lebih dekat. Oleh karena itu, supaya kita bisa cara pandang kita memakai cara pandang Tuhan, pandanglah bukan masalah yang lebih dekat, tetapi Tuhan lebih dekat pada kita. Saya kasih Tuhan, yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Mari kita ingat, dunia ini penuh tantangan. Saya ingat seorang anak sekolah minggu dulu, kalau saya ngajar sekolah minggu, kita ngajarkan yang baik-baik. Jangan mencuri ya. Oke, nggak boleh berbohong, itu dosa. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Tapi menjelang dewasa orang bisa berubah. Orang tahu karena suap dan ketidakadilan, banyak orang bisa dirugikan. Sehingga orang yang punya fasilitas lebih banyak didahulukan. Atau orang yang menganut, mencuri adalah dosa. Tapi setelah besar,
banyak alasan untuk membenarkan, untuk mencuri. Sebenarnya kasih Tuhan, jangan takluk, jangan kalah dengan cara pandang dunia. Yang benar tetap harus benar, yang adil tetap harus benar adil. Dan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah mau kalah dengan dunia yang mau menguasai kehidupan kita kembali. Oleh karena itu sangat dipentingkan sekali, jangan pernah lupa hidup kita adalah hidup yang baru, yang harus menjadi pujian, nyanyian baru bagi Tuhan, kantate. Dan untuk memperoleh hikmat Tuhan dan hidup dalam hikmat Tuhan, jangan pernah lupa untuk selalu memohon bimbingan dari Tuhan dengan roh hikmatnya, yaitu Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk tetap berhikmat di dalam Tuhan. Oleh karena itu, biarlah hidup kita tetap dengan sukacita, pelihara yang baik, lakukan yang baik, dan perjuangkan selalu yang baik sepanjang satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu, berkati kami sepanjang hari ini, dan biarlah dalam segala kehidupan kami boleh mengandalkan, mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena dengan hikmat-Mu Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan karena hikmat-Mu Engkau telah menyelamatkan kami. Dan karena roh hikmat, karena hikmat-Mu Tuhan, kami boleh hidup sebagai anak-anak Allah. Tuntun dan bimbinglah kami dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.